Kamu mau nurutin ngidamnya aku? Apa tuh yang jatuh? Kayak suara genteng. Bentar. Bener kan? Suara genteng roboh, anginnya kenceng banget soalnya. Ini kakak enggak ya, Vina mana? Vina mana? Aku nggak punya adik, aku anak bontot. Iya, Pasya. Aku 19 tahun. Emang Bun ada hubungan sama Dani? Enggak, aku nggak ada hubungan sama Dani. Aku ngidam paus Dani, kirimin paus makanya. Vina Cirebon enggak ya, sembarangan. Aku nggak punya adik. Aku sama suami beda 5. Kenapa nih kucing? Makasih, kuasa, makasih. Tadi nanya ngidam apa, giliran dijawab gak bisa ngasih. Ini kamu jangan di situ loh. Kok makin cantik kak? Iya, soalnya baru mandi. Kamu mau ngadu kucing, jangan sama yang ini. Kalau yang ini dia nggak ada nyalinya, dia manja. Tuh. Kalau yang ini dia manja. Pintu ketutup. Ada kucing aku yang satu warna hitam, Jagger dia. Pindah Cirebon sebenarnya pas lagi pertama ramenya kecelakaan. Nggak tahu. Aku nggak ngikutin kasus pindah Cirebon. Iya di luar panas banget, udah panas, ditambah anginnya kenceng. Aku takut mangga-mangga aku pada jatuh. Saya mangga aku lagi berbuah pohonnya, banyak. Anginnya kenceng, takut pada jatuh mangganya. Itu kuncir apa sih kan? Nggak tahu, aku nggak tahu namanya kuncir apa. Dulu pas kecil aku sering digini sama mamaku. Aku tuh baru di Cirebon tuh 1 tahun. Sebelumnya tuh aku di Tangerang. Makasih es jeruknya. Aku 8 bulan. Ngikutinya Vina Garut. Apalagi Vina Garut? Kok banyak banget namanya Vina? Mangga Indramayu ya? Bukan, Mangga Alpukat. Kamu tuh nggak Mangga Alpukat? Yang bijinya bisa lepas gitu loh, kayak alpukat dia. Manis banget. Halo. Ini mau gimana sih? Ngapain dusel-dusel?
Makasih mawanya. Kalau lagi hamil jangan, nggak apa-apa. Sebenarnya ya orang hamil tuh nggak apa-apa kalau pelihara kucing. Kan kucingnya makannya kan gak sembarangan. Ini jangan salah loh, makannya mahal loh. Kucing-kucing aku makanannya nggak ada ini. Makanya dia cocoknya pada doyannya royal. Yang royal canin, yang pink. Apalagi yang kitten. Mahal banget loh. Yang penting ya, bumil. Kalau pelihara kucing itu nggak boleh kena kotorannya. Tuh. Ya nggak apa-apa pelihara kucing. Yang penting kucingnya kan bersih. Bukan kucing, kalau kecuali kita megang kucing-kucing jalannya kan nggak tahu ada virusnya atau ada kutunya atau jamuran. Aku 8 bulan. Buat aku aja jangan. Justru dia itu yang paling nurut. Yang orang tadi itu dia paling nurut. Kalau dipanggil dia langsung nyamperin. Dia manja yang orang itu. Iya, kamu searching ya di apa di Google. Sebenarnya orang hamil itu nggak masalah pelihara kucing, kecuali apa asal ya kita jangan sesekali bersihin kotorannya. Mau itu ada pasinnya, ada tempat pasinnya, litter box atau ada gagang buat bersihnya jangan. Soalnya kan nggak tahu itu di dalam kotoran kucing itu ada virus apa gitu. Kayak gitu guys. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Justru kan kucing kan bikin kita seneng ya, kayak kan kita gemes gitu sama kucing. Jadi nggak bikin kita stres, ngurangin stres di saat hamil. Ya nggak boleh itu melihara macan, nggak apa-apa. Kalau macannya banyak duit, Allahu Akbar. Gede banget anginnya. Nggak apa-apa kalau macannya banyak duit sih. Masya Allah, makasih. Aku nggak pernah main jimbol. Aku nggak pernah main jimbol. Aku nggak pernah jalan pagi. Aku nggak pernah yoga. Aku nggak pernah olahraga. Soalnya aku bangun-bangun, aku langsung beresin rumah, nyapu, ngepel, bolak-balik, depan belakang, kan sama aja olahraga jalan kaki. Iya nggak apa-apa, bener kan? Kalau macannya banyak duit sih ya nggak apa-apa. Aku juga mau dipelihara macan kalau banyak duit. Aku HPL-nya bulan depan. Allahu Akbar. Pintunya takut, ngeri. Anginnya kenceng banget. Nggak tahu ini anak laki-laki atau perempuan. Itu suara pintu nutup, pintunya kenceng banget nutupnya, kedorong angin. Anginnya gede banget di sini. Bisa jongkok, kata siapa nggak bisa? Itu emang kamu nggak pernah nonton video-video orang mau lahiran atau orang berusaha buat ada kontraksi kan? Disaranin ini jalan jongkok. Bisa kok jongkok orang hamil. Ini anak tetangga, say. Gak ada challenge. Challenge apa? Awak mengandung anak perempuan kembar ke? Enggak kembar.
Iya, aku ngemil manisnya, makasih. Aku 31 week, 32 week. Tiga puluh dua week aku. Makasih Amanda, thank you. Iya, aneh aja loh komennya loh. Hamil anak siapa? Aku hamil anak tetangga. Aku disuntik sama tetangga. Lulus perutnya. Saya tidak tahu macam kembar. Nggak kembar loh, perut aku nggak kembar. Salam Brebes, halo Brebes. Kalian mau lihat mangga aku nggak? Mangga aku banyak banget tahu, gede-gede. Aku dari Cirebon. Slim, welcome. Belum pada mateng. Dia mateng tuh ya, kata mertuaku, dia kalau mateng tuh bisa nyampe gede banget. Soalnya dia mangga alpukat. No, ini enggak twins. Ini tidak kembar. Kakak pose dong. Nggak mau, jelek, rambutnya berantakan. Tuh, kamu nggak lihat nih, anak-anak rambut aku pada keluar semua. Belum aku beresin rambut aku. Aku 8 bulan. Enggak, jelek. Nggak tahu berapa. Kemarin aku periksa di 29 week. BBJ aku 2 kilo. Gede kan? 29 week 2 kilo. Harusnya normalnya itu paling gede 1,6. Ini aku 2 kilo. Aku diomelin suruh diet. Nggak mau cheese. Ada mangganya di pohon. Banyak tahu mangga. Aku punya pohon mangga 3. Mangga alpukat, mangga simana lagi, sama mangga apa ya? Mangga simana lagi ada dua pohon. Mangga alpukat 1. Mami siapa namanya? Aku Nopi, namaku Nopi. Iya. Guys, tadi ada yang beli rokok mungkin. Iya, Bunda Nopi. Kalian mau lihat kebunku nggak? Aku buka warung. Mana bun mana? Aku punya pohon kelengkeng, jeruk nipis, jambu, belimbing, mangga, nangka, pepaya. Aku punya pohon sawo, cuma udah ditebang.
Oh, lihat. Tuh mangganya banyak. Banyak kan? Dia nyampe ke atas. Aku kemarin udah nyuci baju si Dede. Ini beberapa bajunya belum kering, guys. Tuh ini pohon kelengkeng, pohon jeruk nipis, itu sumur. Yang di sono ada pohon pisang, pohon belimbing, di belakang pohon nangka, pohon mangga, segala macem. Ini bukan cangkokan. Kalau yang belakang iya, kalau yang si mana lagi. Terus di sana ada pohon sawo. Yang ini nih batangnya. Dia pohon sawo, cuman ditebang. Soalnya gitu deh, kan katanya pohon sawo mitosnya tempat kunti. Tuh guys. Sono. Iya, ini pohonnya pendek. Ini pohon ini apa namanya? Kalau ini bukan cangkokan. Ini pohon apa? Mangga alpukat. Dia kalau matang bisa lebih gede, dia buahnya gede banget. Dia udah berapa tahun ya nggak berbuah. Baru tahun ini dia buah mangga banyak. Mana Sidi? Ini bukan Sidi. Sembarangan. Ini tuh baju anak aku. Kemarin aku nyuci baju bayi. Tuh ini baju lucu kan, baju-baju anak aku, jumper. Situ ada bangku guys, tempat nongkrong suami aku sama teman-temannya. Dari sono pembatas ke sono, ke sono, ke sono. Nyampe sono perbatasan rumah sono. Itu adalah kebunku. Banyak aku nanam. Bukan aku sih yang nanam. Dulunya yang ngurusin rumah ini, dia nanam pohon. Oh, kamu tahu nama aku Novita? Nggak mau, ngapain aku ke belakang ke kebun sendirian? Aku pakai deterjen baby yang Drigen itu loh, yang Drigenan itu. Aku beli di TikTok. Itu ini belakang guys, belakang rumah. Niatnya di belakang rumah itu nanti tanahnya mau dibikin kontrakan. Mana ada aku terkenal. Aku 19 tahun. Belum lahir dia. Ini 8 bulan. Enggak, aku nggak pakai peniti, aku nggak pakai bawang putih, aku nggak pakai banglai, aku nggak pakai gunting. Awal-awal iya, aku pakai gunting, dikasih peniti, kasih sama banglai. Sekarang udah bosen aku beliin gunting mulu, guntingnya hilang lagi, makanya ya udah deh, aku nggak pakai. Terkenal enggak, aku nggak terkenal. Loh, kok udah iyalah, masa nanti anak aku lahir nggak ada bajunya? Itu ini aku baru nyuci baju baby kemarin. Sisanya udah kering, udah aku lipet kayak bedong, popok kayak gitu tuh udah aku lipet. Itu sisanya baju yang belum kering. Kan harus dicuci dulu baju-baju baru. Sangkutin aja, iya. Disangkutin di braku, cuman dia guntingnya hilang lagi, nggak tahu. Udah berapa kali beli aku, bosan aku beliinnya. Makanya nggak aku pakai. Terakhir hilang aku nggak beli lagi, males.
pakai gunting biar apa? Katanya kayak kata orang zaman dulu tuh, pakai gunting katanya biar apa? Biar bayi kita tuh dilindungin gitu loh. Maksudnya kan namanya orang hamil kan wangi banget ya, wangi janinnya tuh wangi banget. Kan banyak katanya zaman sekarang tuh yang anaknya tuh dibawa sama kunti atau segala macam. Iya misalnya. Kenapa nggak mau terkenal no? Ya emang nggak terkenal, aku nggak mau no. Kamu udah bangun? Iya, anak pertama. Jadi kalau mau kemana-mana nggak pakai tuh? Enggak. Terakhir aku pakai pas kapan ya? Hamil 5 bulan aku buka. Hamil 5 bulan aku terakhir pakai. Terus terakhir aku beli itu hilang lagi guntingnya. Makanya aku nggak beli lagi. Terus nggak pakai. 8 bulan. Makasih doanya. Kenapa nggak pakai palu aja bun biar takut? Yang penting itu mau maghrib tutup pintu. Iya, tutup pintu, tutup jendela. Terus aku kalau maghrib tuh nggak boleh keluar dari batas dari jam 5 ke atas tuh aku nggak boleh keluar. Jadi aku nggak pernah kemana-mana kalau malam. Terus kalian mau denger cerita aku nggak? Aku punya cerita horor. Aku ngalamin sendiri. Kalian mau denger nggak cerita horor aku? Pertama aku tahu kalau aku hamil. Pada mau tahu nggak? Kalian tadi pas aku masuk rumah, kalian perhatiin pintu-pintu aku nggak? Pintu, jendela, semua sudut-sudut rumah aku. Jadi iya, di salah satu lingkungan sekitar rumah aku itu, samping apa? Samping TV. Di sekitar lingkungan rumahku itu nggak mau. Di sekitar lingkungan rumahku itu ada yang pesugihan. Terus ceritanya kan aku tidur nih ya. Awal itu aku tahu aku hamil itu udah 6 minggu. Aku tidur, ceritanya tidur aku dalam kondisi aku emosi, aku kesel, aku lagi berantem lah sama suami aku. Aku tidur dalam keadaan aku emosi. Itu aku udah hamil 6 minggu, berapa minggu itu aku mimpi guys. Aku mimpi perut aku itu diobok-obok di samping aku itu serem banget, kayak kukunya panjang gitu ya, kukunya panjang lah, masuk ke perut aku, ngobok-ngobok perut aku, kayak gimana sih, kayak orang gini perut aku gitu loh. Terus aku bangun-bangun, aku nangis, aku nyariin suami aku kan, aku bangun-bangun nangis. Terus aku cerita lah, tau nggak aku bangun-bangun apa? Aku bangun-bangun, aku udah dikelilingin orang, rame banget di rumah aku, di kamar aku, rumahku udah rame orang. Taunya kejadian sebenarnya, taunya aku kesurupan guys. Aku kesurupan. Tapi aku ngerasa aku tidur, terus aku mimpinya gitu, dikelilingin orang-orang serem, tangannya panjang-panjang, terus modelnya kayak kuntil lah ya, masuk ke perut aku, ngobok-ngobok perut aku. Terus pas aku bangun aku nangis, terus aku ngeliat sekitar itu udah ramai orang, taunya aku kesurupan. Nah terus tetangga aku semuanya, saudara aku, tetangga aku pada ke rumah aku, ke kamar aku rame orang, terus di depan rumahku rame orang, taunya aku kesurupan katanya. Bangun-bangun aku nangis, aku takut ya, namanya
Orang hamil mimpi begitu, siapa yang nggak takut lu bangun-bangun kan, sawan gue. Terus udah kayak gitu, habis dari kejadian itu sekitar rumahku ditaburin sama ini ya, sama orang bisa ditaburin garam kasar kasih air doa kucurin semua ini di semua apa namanya, di semua sudut rumah lah, muter keliling gitu, ibaratnya kayak pagar. Nah terus udah kayak gitu, semua pintu jendela aku dipasang begini semenjak aku hamil. Lihat gak tanda-tanda silang ini nih, semua ini di depan pintu kamar, di depan juga sama, di depan jendela, di depan pintu, pokoknya di luar rumah sekeliling kayak jendela samping kamar, pokoknya intinya semua sekeliling sampai ke samping ke belakang, semua jendela aku, di atas jendela, di atas pintu aku dipasang gini. Ini bambu kuning, ini dipasang pas semenjak kejadian katanya aku kesurupan, itu pas aku hamil. Kok bisa tuh ada pesugihan? Udah jadi rahasia umum guys. Di sini tuh banyak. Udah tahu, bahkan orang sekitar sini tahu orangnya siapa. Bahkan ada sempet temennya temennya suami aku cerita pas istrinya hamil, pas 7 bulanannya itu ya si orang yang pesugihan ini dia datang. Muka sampingnya muka dia, sampingnya mukanya udah hancur. Dia udah setengah berubah mau jadi kunti. Dia mau ngambil janin ke orang, mau ngambil janin yang ibu-ibu lagi hamil. Udah jadi rahasia umum. Jadi orang sekitar sini tuh udah tahu kalau dia itu pesugihan gitu loh. Dan orangnya itu pas semasa hidupnya itu benar-benar kayak mayat hidup. Putih pucat, gak ada alis, gak ada bulu mata, putih pucat, benar-benar kayak mayat hidup. Gak ada. Sekarang orangnya udah meninggal. Cuman kan nggak tahu diturunin apa enggak nih ke keturunannya kayak gitu. Ilmunya ya diterusin apa enggak. Udah jadi rahasia umum di sini tuh, orang-orang udah pada tahu kalau dia itu pesugihan. Itu guys. Makanya dari semenjak aku kesurupan, semua rumah aku sudutnya dipasangin begini. Di atas pintu, di atas jendela luar, jendela samping, jendela kamar, depan rumah, belakang rumah, di dapur, semua dipasang begini. Terus rumah aku ditaburin air doa pakai garam kasar. Katanya sih buat pagar. Pas semenjak aku kesurupan, aku hamil 6 minggu kalau nggak salah. Dari semenjak itu rumah aku selalu rame orang. Soalnya di sini kalau ada orang hamil nggak boleh sendirian, harus ada yang begadang, harus ada yang kayak anak-anak muda atau bocil-bocil gitu loh, pada begadang di rumah aku buat gadangin orang hamil seperti itu. Siang-siang gosip gak boleh, nggak apa-apa nah, seru. Di rumah aku juga sering kok sebelum aku hamil ya, kayak yang bangku meja makan aku kayak ngegeser kayak gimana sih, kayak telek gitu tuh. Itu sering. Terus kayak di samping jendela ada yang jalan ngegosrek, sering. Ada yang nimpuk genteng, sering. Pernah yang lebih epicnya, suami aku kerja malam. Itu pas mau motong pohon sawo. Aku tidur sendiri, suami aku kerja malam. Itu sebelum berangkat kerja suami aku nimpuk pohon sawonya. Malamnya dibales, ditimpuk semua genteng rumah aku,
Di samping jendela aku itu berisik banget, orang jalan tapi jalannya diseret. Serem banget. Itu sebelum nebang pohon sawo. Pas udah ditebang pohon sawonya, akarnya nih ya, akar pohon sawonya gak bisa dipotong, goloknya patah, paculnya sobek pas motong bagian akar. Makanya itu akarnya masih ada, batangnya akarnya masih ada, cuma atasnya dong udah nggak ada, nggak bisa dipotong guys akarnya. Dikasih tahu begitu. Maafin nak, 8 bulan aku. Pokoknya aku dalam setahun ini sudah banyak kejadian yang aku alamin guys. Di depan lagi ada temennya. Dari tadi dia bulak balik, kamu gak lihat? Hidung aku gatel. Jadi seperti itu cerita kehidupan aku, pengalaman aku selama aku hamil. Ngambil duit warung, kan ditaruh di dalam kaleng duitnya. Dan semenjak semua sudut rumah aku sama semua sudut rumahku yang disiramin itu, semenjak dipagar lah ya bahasanya, semenjak rumah aku dipagar, gangguan atau kejadian begitu nggak bisa tembus. Ya ada masih ada, cuman di luar nggak nyampe yang parah kayak sebelum rumah aku dipagar. Itu guys. Aku ada loh fotonya. Ya fotonya di HP yang rusak, fotonya di HP yang hancur. Jadi pas kejadian aku kesurupan. Jadi pas kejadian aku kesurupan, suami aku iseng moto depan rumah. Suami aku iseng foto depan rumah. Tahu nggak? Ada bayangan anak kecil ketangkep di kamera. Bayangan putih. Terus di samping pagar jalan kecil, kan ada pagar kecil aku ya, di samping pagarnya itu ada matanya merah ketangkep, cuma matanya doang, sisanya kayak bayangan-bayangan aja. Badannya kayak bayangan, cuma matanya merah. Itu jelas banget di kamera HP suami aku. Pas kejadian aku kesurupan. Kalau HP-nya masih ada aku tunjukin. Aku di Cirebon. Udah nggak aneh lah sama Cirebon mah. HP-nya hancur. Kalau nggak hancur aku tunjukin. Itu jelas banget dilingkarin semua, maksudnya kayak bayangan putih lewat depan pagar. Terus ada bayangan anak kecil, ada foto mata merah gitu. Ada foto mata merah, cuman bayangan hitam lah, ini badannya hitam, cuman hitam asap, bayangan itu doang, cuma matanya doang yang jelas. Aku nggak bohong guys. Tap guys biar kita nggak bisulah.
2024 masih ada ya? Masih. Cirebon kan kota? Enggak. Aku bukan Cirebon kotanya. Aku maksudnya ya gimana sih, kayak misal aku bukan kotanya, jadi aku kayak kabupaten, bukan kabupaten sih jadi jatuhnya, kayak masih pedesaan gitu loh, cuman nggak desa-desa banget sih, masih maju, cuman kalau mau ke kota atau ke yang lebih elit atau apa tuh beda lagi tuh. Kan kalau Cirebon kota kan kayak di Aston atau di gedung-gedung tingginya gitu kan, kalau ini masih kayak desa-desanya gitu loh, masih kampung lah ibaratnya. Udah 8 bulan. Merinding aku bunuh udah cerai. Kamu kalau sebenarnya aku masih banyak banget tau yang mau diceritain. Sebelum aku ke Cirebon, pas aku di mana? Di Tangerang. Mana? Belum. Tadi dipakai jajan Japi doang, sama tadi ada tukang apa? Kerupuk kulit. Panas. Aku nyari itu diikut semua tuh. Sampai semua gitu. Samsunya ada, tadi ada yang beli, duitnya di kaleng. Duit Samsu. Aku Palimanan. Udahlah cerita. Pas aku di Tangerang juga ada. Iya, Cipali. Pas aku di Tangerang kayak siluman manusia kadal, siluman manusia ular, semua sudah aku alamin, guys. Soalnya aku ya tipe dari kecil, nggak dari kecil sih maksudnya, aku nyadar kalau aku itu orangnya peka dari aku sekolah. Soalnya aku orangnya pekaan terhadap hal-hal begitu, guys. Jadi badan aku tuh gampang banget buat kemasukan kayak gitu. Udahan lah ceritanya. Kenapa sih? Ini masih siang loh. Orang tua aku nyampe bosen tahu kalau aku sekolah ya. Aku sekolah. Pasti nanti gak lama dijemput sama orang tua aku. Karena aku ya begitu deh, gampang banget badan aku buat bukan gitu, nanti aku yang ada padahal aku udah minum air, doa, udah apa, maksudnya biar badan aku gak gampang kemasukan gitu loh. Tapi ya sama aja sih, gampang-gampang juga kemasukan. Terus ya, aku mau cerita sekali lagi. Jadi aku awal pindah ke sini namanya lingkungan baru ya. Lingkungan baru ini kan ada apa? Dunia sebatu. Bila ini aku tutupin. Ini aku tutupin. Jadi awal aku pindah kan mungkin pengenalan lingkungan baru ya. Pengenalan lingkungan baru. Di belakang kan ada pohon celincing asem loh, yang kecil gitu loh, yang lonjong, buah belimbing asem itu. Aku asal naik aja ke pohonnya. Mertua aku minta tolong ambilin belimbing wuluh namanya kan. Aku asal naik ke pohonnya, nggak permisi, nggak apa. Aku juga salah sih. Kan namanya lingkungan baru kan, aku nggak permisi, nggak apa. Taunya malamnya apa coba?
Malamnya aku ketempelan. Tahu kata suami aku ketempelan apa? Ketempelan kunti. Aku ketawa kenceng banget. Tahu nggak ketawanya kayak apa? Kayak kunti, bener-beneran ketawa kunti. Kata suami aku, ini suaranya suaranya bener-bener suara kunti, ketawa kunti yang melengking, kuping pengong loh, gimana sih, kayak kuping teng kayak gitu tuh, kenceng banget ketawanya, nyampe saudara aku aja ya, badannya gede gitu kan ya, keluar dia lari ketakutan dengar ketawanya. Aku sih maksudnya kan namanya lingkungan baru, aku asal naik-naik aja gitu ke pohonnya, nggak permisi, nggak apa, orang baru lagi gitu kan. Terus gak lama aku sakit. Begitu deh, badan aku gampang banget. Pohon angker itu tempat kunti deh. Coba dirukiah. Gak mau ah, gue gak mau dirukiah. Takut setannya buka aib. Nanti ditanya-tanya setannya, nanti yang ada setannya buka aib. Tadi yang kamu ngajak ngobrol siapa? Di depan. Ale. Ale siapa? Ale. Sales dari. Oh yang vario itu yang. Ya, vario hitam loh. Sales dari Wismila. Kenapa? Bismillah yang ini yang badannya kecil itu. Wismila yang badannya kecil ya? Oh itu Satya ya yang itu. Dia padahal Wismila bisa dia ikut. Yang kesini maksudnya yang badannya kecil itu yang pendek loh, yang pas naik aero. Beda. Satunya yang kayak kan ada tinggi, itu satunya temennya tuh yang pendek kecil. Bukan Itu ini. ada yang manggil Don. Ada. Umurnya iya 19 tahun aku. Lus-lus perutnya, kirimin aku topi dulu. Donat lah tuh. Kalau donat aku ngelusnya duduk, kalau topi aku ngelusnya sambil diri. Dikirim paus loncat-loncatan kan. Dikirim paus aku salto. Nggak ada sepil-sepil kan. Aku mau copot ini kunciran guys. Nggak ada kirim mawar elus nah. Halo El. Makasih. Makasih nah, berkah selalu.
Nggak ada lah, mawar elus murah banget nah. Nih perutku. Tapi aku nggak ada spill ya.